Perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melihat orang-orang bekerja mencari nafkah, dan kamu tahu bahwa pekerjaan mereka berbeda-beda. Pernahkah kalian berjalan-jalan di sekitar pantai dan melihat para nelayan sedang menangkap ikan? Atau berjalan-jalan di pedesaan dan melihat para petani sedang mengolah lahan pertanian? Atau buat kalian yang hidup di perkotaan, kalian dapat melihat para pekerja kantoran yang sedang bekerja, atau para buruh pabrik yang bekerja di sebuah pabrik. Dan tak jarang pula di perkotaan ada para pedagang yang biasanya berjualan di pinggir jalan. Penduduk memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap lingkungan memiliki potensi yang berbeda-beda. Lingkungan pantai memiliki potensi yang berbeda dengan lingkungan pegunungan. Dan lingkungan perkotaan akan memiliki potensi yang berbeda juga dengan lingkungan perdesaan. Perbedaan lingkungan itulah yang menyebabkan pekerjaan penduduk berbeda-beda. Lalu, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari unsur biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, unsur biotiknya adalah kamu beserta teman-temanmu, bapak dan ibu guru, tumbuhan di kebun atau di taman sekolah, serta berbagai hewan yang hidup di sekitar sekolah. Sedangkan unsur abiotik lingkungan sekolah antara lain air, udara, tanah, gedung, meja, kursi, papan tulis, dan pagar sekolah. Antara manusia dan lingkungan terdapat interaksi, yaitu hubungan saling mempengaruhi. Pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan jenis pekerjaan. Sebagai contoh, di lingkungan yang berudara dingin, manusia mengenakan pakaian berbahan tebal agar tidak kedinginan. Dan sebaliknya, di lingkungan yang berudara panas, manusia mengenakan pakaian berbahan tipis agar tidak merasa gerah. Dalam pekerjaan, pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dengan jelas. Manusia yang tinggal di lingkungan pantai bekerja sebagai nelayan, dan yang tinggal di pedalaman bekerja di sawah sebagai seorang petani. Sedangkan pengaruh manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, manusia mengubah lahan yang awalnya penuh semak menjadi persawahan. Manusia juga mengeruk lahan menjadi waduk. Dan manusia dapat mengikis bukit untuk membangun jalan raya. Pengaruh manusia terhadap lingkungan bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Pengaruh positif manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kegiatan manusia, misalnya manusia menanami lahan kritis dengan pepohonan sehingga lingkungan menjadi asri dan sejuk. Sedangkan pengaruh negatif manusia terhadap lingkungan, misalnya manusia menebangi hutan sehingga hutan menjadi gundul dan gersang. Setelah mengetahui bahwa kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, manusia memanfaatkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Agar lingkungan selalu memberi manfaat, manusia harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Banyak kegiatan manusia justru merusak lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pertama, membuang limbah ke sungai. Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Dilihat dari sumbernya, limbah dibedakan menjadi dua, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, sedangkan limbah rumah tangga berasal dari kegiatan rumah tangga.
Membuang limbah ke sungai dapat menyebabkan sungai tercemar sehingga mematikan ikan. Limbah yang berupa padat dapat menyumbat aliran sungai sehingga sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Kedua, menebangi hutan secara liar. Hal ini dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air sehingga memicu banjir. Selain itu, tanah yang gundul rawan terjadinya tanah longsor. Ketiga, menggunakan pestisida secara berlebihan. Untuk memberantas hama pertanian, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan justru merugikan karena dapat membunuh semua hewan, termasuk hewan yang tidak merugikan. Keempat, memburu binatang liar. Perburuan binatang liar akan menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Sebagai contoh, jika banyak burung hantu diburu, maka tikus akan merajalela karena burung merupakan predator atau pemangsa tikus. Kelima, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Menangkap ikan dengan racun akan mematikan semua ikan, baik yang besar maupun yang masih kecil. Akibatnya, ikan akan mengalami kepunahan. Demikian halnya penangkapan ikan dengan setrum dan bahan peledak juga menimbulkan kelangkaan ikan. Keenam, menambang secara liar akan menjadikan lingkungan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, penambangan batu gamping di perbukitan kapur. Banyak bukit kapur mengalami kerusakan karena batuannya diambil secara liar. Jika manusia berperilaku positif terhadap lingkungan, lingkungan akan memberi dampak positif kepada manusia. Sebaliknya, jika manusia berperilaku negatif terhadap lingkungan, lingkungan juga akan memberi dampak negatif terhadap manusia. Jadi, jika kegiatan manusia menyebabkan kerusakan lingkungan berlangsung terus-menerus, manusia sendiri yang akan rugi. Manusia akan mengalami bencana alam karena lingkungan yang rusak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat kepada kita.